wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rasulahu bil huda wa dinil haq. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah wa atuz zakat. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Askurni wali walidayya. Yang Bapak hormati jamaah negatif, yang Bapak sayangi anak-anakku sekalian SMA 3 Negeri Cikampek. Bicara ibadah, sebenarnya ada perintah-perintah yang beruntun. Di Al-Quran itu ada 3 ayat yang diruntun. Ada ibadah itu seperti beruntun. Artinya begini kalau beruntun itu. Ada satu ibadah kalau dilakukan tidak dengan ibadah yang itu di dalam suratnya, maka ibadah yang satunya itu ditolak kalau yang keduanya tidak dilaksanakan. Nah, itu ada 3 di dalam Al-Quran. Ayat yang pertama, Aqimis sholah wa atu zakat. Tunaikan sholat, bayarlah zakat. Kalau orang sudah sholat tetapi tidak zakat, sama aja sholatnya ditolak, apalagi zakatnya nggak dibayar. Terus walaupun misalnya zakatnya dibayar, tapi sholatnya tidak, sama, kedua-duanya ditolak. Nah, ini ada rentetan ayat di dalam Al-Quran itu seperti itu. Ada deretan dua perintah langsung sekaligus. Kalau tidak dilaksanakan, ya berarti sama-sama ditolak. Itu yang pertama. Aqimis sholah wa atu zakat. Yang kedua, ada ayat atiullah wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Ini barang berentetan. Kalau taat kepada Allah, otomatis harus taat kepada Rasul, karena Allah datangnya perintahnya pasti lewat Rasul. Jadi misalnya ada orang yang taatnya kepada Allah tapi tidak melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, sama aja ditolak taatnya. Sebaliknya, sama Rasul dia taat, sering sholawatan, tetapi tidak taat kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah, contoh sholat, puasa, cuman sholawatan aja, sama itu juga ditolak. Nah itu, ini yang ketiga, yang intinya dari pembahasan kita kali ini. Yang ketiga, askurni wali walidayya. Kata Allah, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Nah gitu maksudnya ya. Jadi itu rentetan bareng. Jadi bersyukur kepada Allah harus direntet dengan bersyukur kepada orang tua. Bersyukur di sini artinya berbakti. Ini yang akan kita bahas. Jadi berarti kalau begitu syukur kepada Allah pun sama, tidak akan diterima kalau dia tidak mensyukuri terhadap kedua orang tuanya. Membalas jasa baik kedua orang tuanya, gitu. 3 rentetan itu. Ya, 3 ayat itu di dalam Al-Quran, yang satu tidak bisa dipisahkan dengan yang lainnya. Itu. Ini yang nomor 3 yang akan kita bahas. Masya Allah, para hadirin ya. Ibu kita itu mengandung kita itu, ya Allah, begitu sakitnya. Sampai-sampai ada kisah nih. Zamannya umat Nabi Isa. Ada kisah di zaman umat Nabi Isa, ada pemuda namanya Rais gitu ya, Baris apa tuh, pokoknya lupa Bapak. Intinya pemuda itu rajin beribadah. Pemuda itu pemuda soleh. Pemuda soleh ini
suka beribadah kepada Allah. Versinya versi umat Nabi Isa ini. Pada waktu sedang beribadah, mungkin kebaktian pada waktu itu ya. Pada waktu sedang beribadah, ibunya manggil. Nak, sini. Nak, sini. Ini aku sedang ibadah, ibuku memanggil. Gimana ya? Kata anak itu. Aku sedang ibadah, ini ibuku memanggil. Gimana ya? Terus, nak, ayo sini nak. Dipanggil terus sampai 3 kali, kesel ibunya. Gak tahu, mungkin lagi stres mungkin ya. Lagi boring, apa lagi galau, gak tahu juga. Pokoknya begitu itu langsung bergetar ibunya. Ngomong, ya Allah, jangan matikan anakku sebelum dia ketemu sama orang jahat. Sumpah, ibunya. Padahal anaknya lagi sholat lah kalau bahasa kita ya. Mungkin itu kan umat Nabi Isa ini terjadinya. Mungkin lagi ibadah. Dipanggil teh diem aja gitu. Bapak tahu kisahnya ini, umat Nabi Isa lagi sholat, kan nggak ada sholat versi Nabi Muhammad ya. Zaman Nabi Isa mah sholatnya seperti ini. Kalau zaman Nabi Muhammad, mungkin zaman Nabi Isa seperti apa nggak tahu. Nah, intinya sedang ibadah, cuman dia itu apa? Dosanya itu cuman apa? Cuman mendiamkan orang tua ketika dia memanggil. Padahal aslinya sedang beribadah kepada Tuhan, berarti sama kan? Sedang beribadah. Kok bisa gitu ya? Sampai aras itu bergetar di langit. Kalau ada orang tua yang mengutuk anaknya. Kalau ada orang tua yang mengutuk anaknya, aras bergetar. Gimana tuh kalau bergetar begitu? Berarti didengar ku Allah. Walaupun itu omongan-omongan jelek. Jangan matikan anakku ya Allah, aku sakit hati. Jangan matikan anakku sebelum dia ketemu dengan orang jahat. Dia dapat fitnah, dia dapat kesusahan. Doa orang tua ke anak. Makanya orang tua di sini hati-hati ya. Kalau ngedoain anaknya yang bagus itu karena doa orang tua memang sudah diijabah. Saking hebatnya tuh orang tua. Itu versi zaman umat Nabi Isa. Bergetar aras tuh, didengar sama malaikat, dikabulkan sama Allah. Suatu saat, ya memang kehidupan di Palestina ya waktu itu, kehidupan di Palestina itu, suatu itu dia rajin ibadah, setan galau kalau ada orang rajin ibadah. Gimana caranya ini supaya orang tidak rajin lagi ibadahnya? Minimal kena fitnah lah. Memikirkan itu, akhirnya dia dapat ide. Kita sewa jablay. Jarang dibelai. Cewek-cewek jarang dibelai ya. Yang jablay itu apa namanya itu? Lontek. Kita sewa yang manis, yang dibikin seksi. Goda tuh, kasih duit. Biar tergoda, imannya biar nggak goyah. Biar goyah maksudnya, biar nggak goyah. Nah, suruh digoda, akhirnya siap. Oke, dia datang. Si cewek cantik itu datang menggoda siapa sih bapak namanya? Ya bapak forget ya. Pokoknya mendatangi pemuda soleh tadi. Didatangi dengan maksud untuk menggoda. Dibuka bajunya telanjang, muter-muter sampai suruh tergoda. Tidak, aku lebih takut kepada Allah. Tidak, aku lebih takut kepada Allah. Sana kau keluar. Terus begitu, terus enggak ini di tangannya dicabak-cabakin ya. Disuruh apa? Disuruh bangun itu adiknya. Ya, sampai gimana? Sampai enggak tergoda. Akhirnya kesel ini si cewek jabla ini. Kesel pulang. Pulang kemana? Ke kampungnya. Lewat gembala kambing. Pusing, nafsu sudah tinggi, nggak tersalurkan sama yang pemuda yang soleh tadi. Akhirnya dia main sama tukang angon, gembala kambing. Dia main. Brus, rene, ya, hamil.
Terus keluar anak. Dia cerita ini saya kurang ajar, itu pemuda itu tidak tanggung jawab, ini saya udah hamil, udah ada anak, nggak mengakui anaknya. Digerebeklah sama orang kampung. Oh, dipitnah tuh ceritanya. Berarti dikabulkan ke doa Allah tuh. Doanya sama Allah. Dikabulkan tuh doa ibunya tuh, ya. Makanya jangan macam-macam. Segitu orang solehnya. Enggak. Dia bukan anakku kok, kata Ustaz tadi. Kamu jangan banyak bohong. Ayo kalau nggak percaya kamu tanya anaknya. Nanti kalau sudah lahir ya udah agak bisa ngomong lah. Tanya, sebenarnya kamu anak siapa? Udah lahir anaknya ya. Terus udah agak sedikit ngomong, ada ini apa namanya, ada mujizat. Jadi si anak itu belum waktunya ngomong udah ngomong. Hei bayi, kamu sebenarnya anak siapa? Kamu sebenarnya anak siapa bayi? Dengan kuasa Allah, dengan izin Allah itu bayi ngomong. Aku anaknya gembala kambing, bukan anaknya dia. Tuh bener kan kata si pemuda tadi tuh. Berarti intinya ini cuman jadi kisah-kisah untuk teladan bahwa sekalipun kita orang soleh nggak boleh durhaka sama orang tua. Segitu tuh menurut kita bukan durhaka ya? Durhaka nggak segitu? Enggak. Cuman manggil-manggil enggak nyaut, manggilnya juga dia sedang ibadah. Makanya nanti kalau kita yang umat Islam kalau lagi sholat ya Allahu Akbar. Dek, sini. Manggil nih. Kita kencengin Allahu Akbar biar tahu orang tua kita itu bahwa kita sedang sholat, jadi diam. Nah gitu kalau laki-laki. Kalau perempuan, dek sini. Karena perempuan itu sebenarnya suaranya aurat. Perempuan itu merdu, bisa merangsang laki-laki kalau ngomong. Aslinya begitu. Makanya perempuan mah jangan bersuara. Jadi gimana perempuan? Perempuan harus apa? Tepuk 3 kali. Tuh modelnya yang di Islam ini ya. Nah seperti itu kalau lagi dipanggil orang tua. Saking hebatnya itu berbakti kepada orang tua, Allah tempatkan di atas. Berentet. Askurni, bersyukurlah kalian kepadaku. Wali daya, dan kepada orang tuamu. Itu sampai direntet itu. Jadi kalian tidak bisa dikatakan bersyukur kalau kalian tidak menyayangi, menghormati, mensyukuri orang tuamu. Rentetannya ke situ sebenarnya ayatnya. Seberapapun kalian hebatnya, aku tidak ridho ya Allah, dia sudah membuat aku waktu melahirkan, membuat aku sulit, membuat aku sakit. Kan melahirkan kayak sakit ya. Terus menyusui, membesarkan. Kalau dia ternyata seperti itu, jadi aku tidak ridho ya Allah terhadap anakku yang seperti itu. Itu contoh yang pertama. Itu segitu solehnya itu ya. Ini ada contoh yang kedua. Ada zaman Nabi Muhammad ini mah. Aqomah namanya. Ada sahabat namanya Aqomah. Dia sahabat yang baik, rajin ibadah. Aqomah ini pas sakaratul maut, dia tidak bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya diucapkan la ilaha illallah, la ilaha, terus dituntun sama Bilal. Enggak bisa. La ilaha illallah, la, enggak bisa. Sampai la ilaha illallah, enggak bisa. Lapor Bilal sama Kanjeng Nabi. Ya Nabi Allah, ini ada Aqomah sedang sakaratul maut, tapi dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ada apa ya? Nabi loading. Oh, ada panggil ayahnya. Ayahnya sudah meninggal ya Rasulullah. Panggil ibunya ada. Panggil. Terus ibunya dipanggil sama Bilal bahwa dikasih tahu bahwa anaknya sedang sakaratul maut dan tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Datang tuh Bilal kepada ibunya Aqomah. Ibu, maaf, itu anak ibu sedang sakaratul maut, dia
nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Mohon ibu menengoknya. Nggak mau, nggak sudi. Anak durhaka. Emang kenapa bu? Pokoknya nggak mau. Saya ridho dia mati susah. Oh sampai begitu. Akhirnya dia Bilal pulang melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah. Sampai Rasulullah sendiri mendatangi ibunya. Terus dibawa ibunya ke depan Aqomah sama Rasulullah. Lihat ibu, anak ibu sampai kesusahan begitu, tolonglah bu, maafkan, apa sih dosa dia ibu? Kata Rasulullah, apa sih yang menyebabkan dia sampai susah mengucapkan la ilaha illallah, padahal dia itu anak yang sangat soleh ibu? Kata Rasulullah, kata baginda Nabi. Ya, apa sih bu? Tetap saya nggak mau ya Rasul, saya sakit hati ya Rasul. Kenapa sih ibu sakit hati? Saya waktu itu mau ke rumahnya karena memang Aqomah tidak pernah menengok saya. Saya udah rindu. Biasanya dia datang ke saya. Terus akhirnya saya datang ke rumahnya. Saking rindunya saya sama anak saya. Pas datang masuk pintu gerbang, ternyata kenapa? Ternyata Aqomah menghampiri ibu. Tutupin itu kacangnya, tutupin. Jangan dibawa, nanti kelihatan istri saya. Nanti dia marah. Ibunya baru aja masuk gerbang. Ngedengar begitu, oh ini anak saya berarti ini anggota istri nih. Ikatan suami takut istri cina. Anak saya berarti takut sama istrinya. Jadi katanya ibunya dari kampung, dekil, kucal, kumal. Pokoknya nggak pantas untuk datang ke rumah Aqomah. Nah, sakit hati tuh ibunya. Akhirnya pulang. Itu terus dipendam. Terus jadi perasaan. Anaknya nggak pernah datang lagi, nggak pernah nengok lagi, nggak minta maaf. Kejadian seperti itu. Jadi dia kesal. Nah semenjak itu kesal. Oh kesalnya begitu. Jadi dia diperlakukan kalah dengan istrinya. Itu pelajaran bagi kita. Berarti jangan menomorduakan ibu. Terutama bagi yang cowok. Itu ingat tuh yang cowok ya. Ini teh cowok ini kisahnya. Aqomah kan cowok. Nah, coba ibu tetap ya Rasulullah aku tidak bisa memaafkannya. Cek ibu datanya. Tetap nggak apa-apa ibu. Daripada Aqomah kena api neraka kata Rasulullah. Api neraka itu ada 4 loh. Ada api merah, itu api yang seperti di surga. Itu ada di neraka. Terus ada api warna biru. Api warna biru. Terus ada api warna biru mah seperti bara ya. Api warna putih udah nggak kelihatan itu. Saking panasnya. Ada lagi yang lebih. Api warna hitam. Ini Aqomah mumpung ada di dunia ini. Pakai api ini. Yang nomor 1. Api warna merah. Ya udah. Kalau bener ibunya nggak mau memaafkan Aqomah, kita bakar aja sekarang. Biar dia matinya kebakaran. Supaya nggak merasakan api neraka di sana. Kata Rasul. Akhirnya dibakar. Silakan Rasul. Ibunya. Jadi seolah-olah gimana ya? Udah kesel banget. Silakan Rasul. Kan mestinya mah kepengen Nabi mah tahan-tahan jangan kan? Mestinya begitu ya. Tahan-tahan jangan. Ini mah silakan. Kumpulkan kayu bakar. Kumpulkan semua kayu bakar. Sudah terkumpul semua kayu bakar. Biasa kayak obat Hindu ya dibakar. Letakkan Aqomah di atas kayu itu. Mau dibakar. Pas mau dibakar Rasulullah diginiin. Nih ibu beneran yakin? Enggak silakan. Pas api mau iniin ke itunya. Ibunya menghalangi naluri keibuan ada. Jangan ya Rasulullah. Jangan ya Rasulullah. Udah saya maafkan. Udahlah saya maafkan. Udah ngomong begitu maafkan baru Aqomah bisa ngucap la ilaha illallah. Kalau mulut orang yang mau meninggal di ucapan terakhirnya la ilaha illallah berarti masuk surga. Itu terhalang gara-gara itu Aqomah.
Tadinya apa sih, dia sayang istri. Bagus nggak sayang istri? Bagus. Cuman jangan melebihkan sayangnya kepada orang tua itu doang. Saking hebatnya tuh orang tua di sisi Allah. Sampai istri tidak boleh, ini yang anak laki-laki terutama. Kalau anak perempuan malah bagaimana suaminya ya. Ini mah yang anak laki-laki, maksudnya seperti itu. Masya Allah, askurni wali walidaya, itu beruntung. Sok lihat di dalam Al-Quran. Akimi sholat wa atu zakat. Setelah Allah merintahkan sholat, pasti suruh menunaikan zakat. Terus atiullah wa atiu rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul. Berarti berentet tuh. Kalau salah satunya ditinggalkan, sama ditolak. Ini juga sama. Askurni, bersyukurlah kalian kepadaku, wali walidaya, dan kepada kedua orang tuamu. Kalau bersyukur kepada Allah saja, sama ditolak. Karena tidak bersyukur kepada orang tua. Seperti itu ya. Itu kisahnya pasti nyata. Kalau durhaka pada ibu mah udah banyak lah cerita-cerita lain yang juga yang sebelum Islami itu juga banyak ya. Cerita malin kundang, cuman bukan orang Islam ya. Nah, seperti itu udah banyak. Orang yang durhaka kepada orang tuanya. Seperti itu. Satu lagi nih kisah. Ini kisahnya udah di luar zaman Nabi sekarang ini. Cuman viral di medsos dulu. Ada orang durhaka kepada bapaknya, nampiling. Dia bentak-bentak ibunya, sama bapaknya disengor. Terus kelahi sama bapak. Bapaknya kalah, ya umur 60 tahun ngelawan 25 tahun. Segede ini paling 25 ya? Enggak, 22. Ya artinya kan segede-gede gini. Umur 22 gitu. Pasti kalah lah yang 60, sampai dicongkel matanya. Akibat apa coba dia? Mabuk. Terus dikerem bapaknya. Berarti durhaka banget, itu jelas durhaka ya. Bapaknya ngomong, kamu belangsak di dunia tidak akan bahagia. Bener, pas dia meninggal, tidak ada satupun, tidak ada seekor lalat pun yang mau menyolatkan dia. Ini anak durhaka, anak haram. Ngapain kita doain? Sama orang tuanya aja begitu, dibunuh. Ngebunuh orang tua itu viral di medsos. Orang Sulawesi. Nah seperti itu. Masya Allah. Jadi untuk ukuran durhaka kepada orang tua mah sering ditampilkan di dunia juga. Enggak langsung dihukum di akhirat. Kalau di akhirat nggak tahu cina gitunya. Palinglah gampang. Lama di akhirat mah. Kapan kiamatnya juga kan belum. Tapi ini kalau yang durhaka kepada orang tua nggak pernah lama. Pasti langsung dibayar kontan di dunia ini juga. Sebegitu. Ini berarti kalau session pengajian kita seperti ini, berarti nggak ada session pertanyaan ya? Itu sebenarnya intinya. Jadi rentetan kita ini kan berpedoman kepada Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi. Ini kita udah otomatis atiullah wa atiur rasul ya. Udah jelas tuh. Kata Allah, sholat. Akimi sholat. Tunaikan sholat. Barenganku waktu zakat, dan bayarlah zakat. Jadi kalau orang sholat tidak bayar zakat berarti ditolak. Itu intinya. Orang bayar zakat tidak sholat juga sama ditolak, tidak diterima, sia-sia ibadahnya. Ini pentingnya ilmu. Coba kalau begitu nggak tahu kan? Itu rentetan ayat. Ada 3 itu tuh rentetan semua. Di Al-Quran itu ada 3 ayat ngerentet itu 3 semua. Jadi atiullah wa atiur rasul. Terus akimi sholah wa atu zakat. Terus waskurni wali walidaya. Itu nggak pernah terpisah. Semuanya itu bareng-bareng, selalu di Al-Quran bareng. Kalau Allah menyuruh bersyukurlah kepadaku, pasti Allah juga suruh berbakti kepada orang tua. Kalau Allah menyuruh sholat, pasti Allah juga menyuruh membayar zakat. Kalau Allah menyuruh bertaat kepadaku, maka Allah juga pasti akan menyuruh taatlah kalian kepada
Rasul. Karena Rasul media kita. Media kita dengan Allah. Tanpa Rasul kita nggak tahu Islam. Diberilah pedoman Al-Quran. Semuanya ada dalam Al-Quran. Rentetan-rentetan itu. Itu maksudnya. Ya, Bapak kira itu cukup ya? Berarti ya sekarang kan tidak ada sesi pertanyaan, modelnya hanya ceramah. Ya Bapak kira cukuplah, itu kayaknya sudah memenuhi target ya. Soalnya ibadah itu ya seperti itu. Akhirul kalam wa aku minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.